Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang statistik ya. Jadi secara dasar kira-kira statistik itu apa sih? Kalau mungkin beberapa mahasiswa menganggap statistik itu suatu hal yang menyeramkan atau menakutkan. Nah, coba kita breakdown, kita coba ulas secara sederhana ya agar mudah dipahami lagi konsep dasar dari statistik ini. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu statistik. Oke, jadi ketika kita membaca atau membahas tentang statistik, biasanya itu kaitannya dengan grafik, kemudian angka-angka, kemudian rumus yang complicated. Nah, itu yang biasanya membuat mahasiswa itu pusing atau ribet ketika berhadapan dengan yang namanya statistik gitu ya. Padahal atau faktanya nggak seperti itu. Kalau kita paham konsep dari statistik secara simpelnya, sederhananya, kita akan dapat memahami step by step-nya. Ya, oh statistik itu seperti ini, arahnya seperti ini, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi statistik secara singkatnya adalah cara kita mengubah dari data menjadi informasi yang bermakna. Ya, jadi awalnya sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi. Ya, itu adalah makna dari statistik. Jadi bayangkan kalau kalian atau melakukan penelitian lah ya dengan melibatkan banyak pasien, kemudian kalau itu tidak ada data-data statistiknya, ya maka ya sudah, artinya data-data dari pasien itu ya sudah gitu aja, nggak akan ada artinya. Tapi dengan adanya statistik, maka data yang kalian dapatkan, sebagai contoh mungkin kasus penyakitnya atau mungkin keluhannya, kemudian dikolek ya, dikumpulkan dalam 1 bulan, 2 bulan, kemudian setelah itu disajikan ya dalam bentuk sebuah informasi. Nah, disitulah akhirnya mempunyai value atau nilai. Oh, ternyata 1 tahun atau 1 bulan terakhir ini kasus yang paling tinggi di rumah sakit A adalah diare atau mungkin gastritis. Nah, itu informasi itu didapat ketika tadi menerjemahkan dari awalnya data diubah menjadi sebuah informasi. Ya, jadi arti secara sederhananya seperti itu, mengubah data menjadi sebuah informasi. Ya, itulah yang disebut statistik secara sederhana. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya secara basicnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke berikutnya. Nah, kenapa sekarang faktanya tadi ada beberapa kondisi bahwa mahasiswa itu menganggap bahwa statistik itu menakutkan. Nah, setidaknya ada beberapa poin ini ya. Yang pertama adalah terlalu banyak angka atau melibatkan banyak angka. Karena yang namanya statistik itu ya mirip-mirip dengan matematika ya. Yang dibahas itu adalah angka-angka. Data itu kan mungkin bisa dibilang 80% adalah berupa angka, sisanya itu berupa, kata ya atau mungkin huruf seperti itu. Selebihnya adalah angka tadi yang paling besar. Nah, angka-angka ini yang biasanya membuat ribet atau mungkin pusing ya ketika mahasiswa berhadapan, waduh harus analisis data menggunakan tadi angka-angka dan sebagainya. Nah, solusinya apa ya? Yang perlu kalian tahu bahwa statistik zaman dulu itu banyak ada rumus dan sebagainya karena memang modelnya manual. Namun sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kalian dalam proses mengolah atau menganalisis angka-angka tadi, ya. Jadi ada SPSS, ada R, ada Excel pun juga bisa. Nah, aplikasi-aplikasi ini kan tentunya bisa kalian manfaatkan untuk tadi, ya, mempermudah data atau angka yang kalian peroleh untuk dianalisis. Ya, seperti itu. Oke, kemudian poin yang kedua adalah bahasa yang sulit karena memang statistik itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang memang serapan dari luar ya, regresi linier, regresi sederhana, chi-square ya, atau mungkin ada yang disebut K-square ya, atau uji C ya, atau mungkin uji T atau uji Pilot test dan sebagainya, uji Wilcoxon, uji Kolmogorov-Smirnov dan sebagainya. Memang menggunakan istilah-istilah yang memang asing atau serapannya. Jadi solusinya seperti apa? Ya sudah dibiasakan aja ya. Dan prosesnya bertahap. Jadi jangan semua nanti kalian baca-baca, oh ini apa sih kolmogorov dan sebagainya.
Ya nggak harus kayak gitu, tapi apa yang memang kaitannya dengan apa yang kalian teliti, itu yang kalian baca, kalian pahami. Oh, saya menggunakan uji Pirate Test. Pirate Test itu yang seperti apa sih ujinya dan sebagainya. Ya, jadi sepetak dulu aja ya. Jadi pahami yang memang menjadi ranah kalian untuk kalian teliti ya. Jadi nggak usah semuanya untuk dihafalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah takut salah hitung. Nah, tadi kalau konsepnya masih manual, sangat mungkin ya terjadinya salah perhitungan. Apalagi kalau statistik ini dikerjakan dalam kondisi yang capek atau mungkin malam hari ya. Jadi nggak fokus lagi, sehingga bisa jadi masukin data-datanya salah. Sehingga hasilnya pun nanti akan berdampak juga, kesalahan juga. Nah, tadi sudah saya singgung terkait adanya aplikasi yang membantu kalian dalam proses analisa data, SPSS, Excel, atau R, ataupun yang lainnya. Nah, itu manfaatkan untuk meminimalisir kesalahan hitung tadi. Ya, salah hitung, salah memasukkan data, dan sebagainya. Seperti itu adalah solusi untuk poin yang ketiga, yaitu kemungkinan salah hitung. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu contoh ya, contoh ketika statistik ini kita terapkan di bidang kesehatan. Yang pertama adalah angka kematian ibu dan bayi. Sebagai contoh, di rumah sakit atau pusat kesehatan lah kita sebut ya, angka kematian ibu dan bayi dipantau menggunakan statistik. Contohnya apa? Jika data menunjukkan bahwa tingkat kematian ibu itu lebih tinggi di daerah tertentu gitu ya, pemerintah dan tenaga medis tentunya akan mencari kira-kira penyebabnya apa sih? Apakah karena kurangnya akses ke fasilitas kesehatan atau mungkin rendahnya pengetahuan tentang kehamilan sehat. Seperti itu. Jadi dengan adanya data statistik kemudian muncul informasi bahwa ternyata tingkat kematian ibunya tinggi, maka dicari tadi penyebabnya apa. Kemudian ya akan diberikan intervensi sesuai dengan penyebab yang ada tadi. Itu contoh yang pertama ya. Jadi dengan adanya data statistik akan membuat suatu kebijakan. Kemudian yang kedua, contoh lain adalah efektivitas vaksin. Kita pengen tahu nih, contoh lah vaksin COVID-19 yang diuji. Ya, karena sudah ada pengujian. Kemudian para peneliti ingin menggunakan statistik untuk melihat apakah vaksin benar-benar efektif untuk ya mencegah keparahan dari COVID pada saat itu. Ya, sehingga apa yang dilakukan? Mereka membandingkan kelompok yang divaksin dengan kelompok yang tidak divaksin. Lalu melihat apakah ada perbedaan tingkat infeksi atau keparahan dari dampak dari COVID-nya. Oh, ternyata jika hasilnya signifikan secara statistik, itu berarti vaksin-vaksin tadi bekerja dengan benar, ya, atau berhasil gitu ya. Sebaliknya, ternyata kalau diuji dibandingkan tadi, ya sama-sama aja antara yang divaksin dan tidak divaksin itu, ya kondisinya sama-sama parah, berarti vaksin tadi tidak efektif. Nah, jadi data-data tadi proses membandingkan itu adalah proses statistik, ya, karena ada melibatkan data dan ada proses analisa. Oke, berikutnya adalah tren penyakit di masyarakat. Contohlah di sini Dinas Kesehatan sering menggunakan statistik untuk mengetahui tren penyakit, ya seperti peningkatan kasus DBD atau mungkin kasus diare, ya gastritis dan sebagainya. Nah, intinya adalah jika data menunjukkan lonjakan kasus, maka pemerintah bisa melakukan tindakan pencegahan. Kalau tadi saya contohkan DBD, maka ada tindakannya fogging, kemudian edukasi ke masyarakat terkait hal-hal apa yang dilakukan untuk mencegah DBD tadi semakin merebak ya atau meningkat kasusnya seperti itu. Ya, jadi dari data diubah menjadi informasi, kemudian diubah menjadi suatu kebijakan atau intervensi dari pemerintah atau lembaga terkait. Contoh berikutnya, keberhasilan program diet dan gaya hidup. Ya, misalnya, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah program diet untuk pasien diabetes itu berhasil atau tidak gitu ya. Sehingga kalau kita konteksnya bicara statistik, maka mereka bisa membandingkan kadar gula darah pasien yang sebelum dan setelah menjalani program diet tadi. Kira-kira ada perubahan nggak selama 1 bulan atau mungkin 2 bulan? Oh, ternyata ketika ada perubahan setelah tadi diet selama 1 bulan itu terjadi penurunan gula darah yang signifikan, berarti bisa diklaim bahwa program diet ini efektif untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien DM tadi atau diabetes mellitus seperti itu. Oke. Berikutnya, prediksi lonjakan pasien di rumah sakit. Nah, kalau kita bicara statistik ya, contohnya adalah
dari tahun ke tahun ya, sebelumnya bisa menunjukkan bahwa jumlah pasien misalnya contoh pasien ISPA gitu ya. Pasien ISPA meningkat saat musim hujan misalnya. Nah, artinya apa? Dengan informasi ini rumah sakit bisa menyiapkan lebih banyak tenaga medis dan obat-obatan ketika kondisi atau musim hujan. Ya, sebagai bentuk prediksi tadi. Oh, karena tahun kemarin pada saat hujan itu kasusnya tinggi, maka saat ini ketika hujan mulai turun atau masuk musim penghujan, maka sudah prepare dengan cara tadi tenaga medisnya, kemudian obat-obatannya ditambah, kemudian mungkin ada intervensi khusus untuk turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan sebagainya. Nah, jadi bisa sebagai prediksi. Ya. COVID pun juga sama kemarin kan, ketika di bulan tertentu kondisi meningkat, ada yang menurun, nah itu dianalisis kira-kira apa penyebabnya. Oh, ternyata pada saat itu mungkin lebaran ya, banyak interaksi yang tadinya jaga jarak dan sebagainya karena adanya interaksi dan sebagainya sehingga terjadi lonjakan kasus dan juga sebagainya. Jadi bisa sebagai prediksi ya. Jadi fokus dari statistik seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi intinya statistik itu bukan hal yang menyeramkan ya. Justru kalau kita pahami konsep dasarnya tadi dengan hal-hal yang simpel tadi, statistik ini justru akan menjadi alat yang sangat bermanfaat terutama di bidang kesehatan tadi. Kenapa? Statistik tadi dapat membantu mengambil keputusan berbasis data. Jadi bukan hanya sekedar asumsi saja. Ya, jadi karena ada data yang menunjukkan tadi kasus peningkatan sehingga intervensi yang diberikan pun juga sesuai dengan kondisi. Ya, kalau asumsi itu kan ya hanya persepsi aja. Oh, kayaknya ini meningkat deh. Kita berikan aja intervensi seperti ini atau mungkin kita berikan tadi fogging dan sebagainya. Nggak bisa. Tapi kalau berbasis data memang oh terjadi peningkatan kasus ya, kemudian diobservasi ternyata banyak yang jentik nyamuknya atau mungkin terkait edukasi masyarakatnya yang nggak ada tadi, sehingga ada intervensi yang sesuai dengan penyebab masalah tadi. Ya. Kuncinya seperti itu ya. Jadi statistik itu justru sifatnya membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat di sekitar kita untuk ya dapat dicarikan penyebab dan tentunya solusi untuk menangani masalah tadi. Jadi bukan suatu yang menyeramkan, justru ini sangat bermanfaat. Oke, sekian ya pembahasan simpel terkait konsep dasar dari statistik ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik like-nya dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan tentu saja kalau ada pertanyaan dari kalian, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Saya Yuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.